wa yahsulu bi kulli hasinin walau binahwi khirqatin au usnanin, dan hasil memakai siwak dengan setiap yang keset. Jadi tidak mesti harus kayu siwak, apa saja pun hasil. Seumpama percakain, misalnya ini Ustadz, serban atau kain sarung atau baju, bila mana kita enggak membawa kayu siwak, kalau memang kita ingin pakai siwak hasil, artinya tetap sunnah. Misalnya inilah dia kan, Allahumma bayyid bihi asnani wasidda bihi lathati wasabbit bihi lahati wa barik li fi ya arhamar rahimin. Hasil au usnan atau kayu asnan. Akan tetapi wal udu abdulu min ghairihi, dan bermula kayu itu adalah lebih abdul ketimbang yang lain-lain. Kayu asnan itu kayu siwak. Kayu asnan ini kayu di sini nggak disebutkan kayu apa modelnya, cuman dibilang kayu asnan. Sebenarnya bukan hanya kayu asnan saja, ini kan seumpama. Seumpama, pokoknya entah kayu yang memiliki wanginya baik, bisa. Cuman di antara semua itu yang paling abdol itulah dia arok, wa abdoluhul arok. Itulah dia kayu arok yang biasa kita pakai. Itu yang paling abdol. Artinya kalau memang kita tidak memiliki kayu arok, kita memakai pakaian yang ada, lalu kita bikin ujungnya itu sebagai siwak mau sholat, itu pun hasillah sunnahnya. Terus pakai siwak ini apakah sunnahnya khusus kepada orang yang punya gigi saja? Ini dijelaskan, wa inna ma yata'akkadu siwaku walau liman la asnana lahu. Dan pastinya sunnah muakkad memakai siwak, dan walaupun bagi orang yang tidak punya gigi, tak ada lagi giginya, tetap saja sunnah pakai siwak tuh. Likulli wudu'in wa likulli sholatin fardiha wa napliha. Setiap mau berwudu dan setiap mau sholat, fardu adanya sholat atau sunnah. Walaupun dia salam setiap 2 rakaat, misalnya sholat tarawih yang biasa kita pakai 20 rakaat, setiap salam 2 rakaat pakai siwak, itu tetap saja sunnah. Wa in sallama min kulli rakaataini au istakali wudu'iha wa illam yafsil bainahuma fasilun haitsu lam yuhsa tanajjusu pamih. Jadi setiap salam sunnah dia bersiwak kalau tidak khawatir menimbulkan najis mulutnya. Karena kadang-kadang siwak ini yang kalau keras mau berdarah gusi. Kalau nggak ada rasa khawatir timbul nanti najis atau munculkan darah, maka itu tetap saja disunnahkan setiap salam. Kalau 20 rakaat berarti 10 kali salamnya. Setiap salam siwak. Lalu apa dalilnya sunnah pakai siwak? Wa dzalika li khabaril Humadiyyi isnadin jadiin. Demikian itu karena ada hadis
Humaydiyi dengan sanad yang bagus, rok'atani bisiwakin afdolu min sab'ina rok'atan bila siwakin. 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdol daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Sayangkan kalau enggak pakai siwak sholat, aturannya dapat atau lebih afdol 70 rakaat, tapi gara-gara tidak bersiwak maka hasilnya hanya 2 rakaat saja kalau kita sholat 2 rakaat tadi. Mubazir ini kalau makan gak habis, minuman gak habis, mubazir katanya. Kira-kira sayangan mana? Makanan gak habis, pahala hilang. Hah? Sayangan inilah. Aturannya dapat 70 rakaat lebih. Ini nggak dapat karena tidak pakai siwak. Makanya dibiasakanlah pakai siwak. Dan memang ini sebenarnya tidak pada berat, ya kan? Enggak pada berat untuk melaksanakannya, cuman sering lupa. Itu masalahnya, nanti sedang sholat baru ingat, tak pakai siwak awak tadi. Makanya kalau saya pribadi, siwak itu saya taruh di dekat tempat sholat. Nah, jadi nanti begitu kita mau sholat langsung bersiwak, nggak kebawa-bawa kemana-mana siwaknya, taruh situ aja. Nanti kalau dibawa hilang lagi. Walau tarokahu awalaha tadarokahu asna'aha bipiklin kolilin kat ta'ammumi. Kalau meninggalkan ia akan bersiwak awalaha pada awal sholat, tadarokahu asna'aha maka ia susul bersiwak ini di tengah-tengah sholat, bipiklin kolilin kat ta'ammumi seperti makai serban. Jadi kalau misalnya dia tidak bersiwak di awal sholat tadi, lalu di tengah-tengah sholat ingat tidak pakai siwak, maka bersiwaklah di tengah-tengah sholat itu dengan satu catatan, bipiklin kolilin, dengan perbuatan yang sedikit, jangan banyak. Jangan banyak gerak. Ya. Atau banyak pun gerak, tapi kan jangan berturut-turut. 3 kali berturut-turut batal kan, kalau 2 kali belum. Kalau misalnya kita bersiwak ini, baru 2 kali kan, beristirahat dulu, baru lanjutkan lagi. Dia sah saja. Ya. Wa yata'akkadu aidon li tilawatil Quran, sunnah juga bersiwak karena baca Al-Quran, au hadisin atau hadis, au ilmu syar'in atau ilmu syara', au taghayyuri pamin rihan au launan binahwi naumin au aqla karihin. Jadi tetap sunnah saja pakai siwak bila mana berubah bau mulut kita suatu saat, kadang-kadang berubah dia. Sunnah kita bersiwak atau gosok gigi, entah dia giginya berubah jadi kuning atau kita memakan sesuatu yang tidak sedap wanginya, maka sunnah pakai siwak. Au istiqozin min naumin irodatihi, sunnah juga bersiwak bangun dari tidur atau mau tidurnya. Wadukhuli masjidin wa manzilin, atau sunnah juga bersiwak karena masuk masjid atau masuk rumah. Jadi makanya kalau pakai tangan, kalau tangan, kalaupun tangan kita kasar misalnya kan, itu tidak dapat sunnahnya. La bi usbu'ihi walau khosinatan, tidak hasil dengan jari kita walaupun jari kita kasar, artinya enggak hasil sunnah siwaknya. Ini la tasulu sunnatia, la tasulu sunniatus siwaki, tidak hasil sunnah siwak.
bias buahi dengan jari-jarinya. Kalau jari-jari kita sendiri berbeda jari-jari orang. Mana mau? Iya. Lima taruhun Nawawi. Itu yang dipilih Imam Nawawi. Iya. Tapi kalau jari kawan misalnya pinjam dulu jarimu bentar. Itu dapat sunnahnya. Iya ya. Tapi jari-jari kita sendiri nggak dapat. Berarti kain bisa, cuman kalau Bisa. jari sendiri nggak dapat sunnahnya. Nggak dapat sunnahnya. Kecuali jari orang lain ya. Iya. Betul. Nggak Mana mau tahu. dia. Nah, itulah. Kemudian apalagi di antara manfaat siwak itu sudah kita baca pertemuan sebelumnya ya kan Ustadz? Iya. Cuman di sini ada lagi kayaknya sedikit lagi yang kita baca. Wa yuqalu, dan dikatakan innahu, sesungguhnya siwak yushilu khurujar ruhi, itu mempermudah keluarnya ruh. Bila mana ada orang yang sakarat maka siwak. Jadi wa akhadha ba'dhum min zalika ta'akkudahu lil marid, bahkan sebagian para ulama menjelaskan itu disunah muakkadkan bersiwak bagi orang yang sakit. Lalu bersiwak itu disunahkanlah, diniatkanlah siwak itu sebagai sunnah agar ada ganjarannya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kalau kita bersiwak mungkin itu ada keluar dikit ludah kita, maka ludah awal siwak itu sunnah ditelan. Waya balari kahu awalas tiyaki, dan menelan ia ludahnya awal siwaknya, itu memberi manfaat. Fa innahu nabi'un minal jazam wal baros, katanya. Wa kullu da'in siwal maut. Jadi kalau kita bersiwak, ludah pertama itu ditelan, itu memanfaat, bisa terhindar dari penyakit juzam ya, penyakit juzam, kemudian baros yang belang tuh. Bahkan dijelaskan wa kulli dain siwal maut, dan setiap penyakit wa kulli dain ya, setiap penyakit selain kematian. Jadi penyakit apa saja bisa disembuhkan dengan berkah itu, Kecuali kematian. itu nggak ada obatnya rupanya ya. Iya.